Perkenalkan nama saya Wonder Vero. Di sini saya berasal dari jurusan Teknik Lingkungan dengan MPM 00740. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Workplace Radiation Safety atau bekerja di tempat yang beradiasi. Jadi di sini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian dan tujuan. Yang kedua adalah dasar regulasi. Yang ketiga adalah apa yang harus dilakukan, larangan dan pemeriksaan. Yang keempat adalah dampak radiasi. Yang kelima adalah pengendalian dan prinsip proteksi diri. Dan yang keenam, yaitu adalah implementasi pekerjaan. Eh, Pokok pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian dan tujuan. Jadi itu apa sih yang dimaksud dengan bekerja di tempat yang beradiasi? Itu suatu pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja yang berada di area kerja yang berhubungan dengan bahan yang mengandung radiasi pengion atau penggunaan sinar X. Radiasi ini mencakup beragam aktivitas yang melibatkan penggunaan atau paparan radiasi, baik yang bersifat ionisasi seperti sinar X, sinar gamma, atau partikel bermuatan, maupun non-ionisasi seperti gelombang radio atau cahaya tampak. Di sini ada tujuan. Tujuannya itu untuk melaksanakan pekerjaan radiasi dengan aman agar terhindar dari dampak paparan radiasi atau pekerjaan dengan penggunaan bahan atau peralatan radiasi. Nah, di sini tuh ada beberapa contoh pekerjaan yang di bidang radiasi. Yang pertama, teknisi radiologi. Mereka itu mengoperasikan peralatan radiologi seperti mesin CRX di fasilitas medis untuk melakukan diagnosis dan pengobatan penyakit. Selanjutnya, teknisi perlindungan radiasi. Mereka itu bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan kerja dan masyarakat dilindungi dari bahaya radiasi dengan mengawasi penggunaan penyimpanan dan pembuangan bahan radioaktif. Yang ketiga, ahli radiasi di bidang industri. Mereka yang menggunakan teknologi radiasi dalam proses produksi industri, seperti penggunaan sinar X untuk inspeksi kualitas atau sterilisasi produk. Yang keempat itu adalah teknisi nuklir. Di sini mereka yang bekerja di fasilitas nuklir, seperti pembangkit listrik, tenaga nuklir, untuk memastikan operasi yang aman dan efisien. Selanjutnya yang kelima itu adalah ahli kesehatan lingkungan. Di sini juga ternyata ada teman-teman lingkungan kita ya, yang bekerja di bidang radiasi. Nah, mereka itu melakukan survei dan pemantauan radiasi di lingkungan untuk menilai dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya di sini adalah pokok pembahasan yang kedua, dasar regulasi. Yang pertama, teman-teman dapat mencari mungkin untuk dasar regulasinya melalui media internet. Di sini saya untuk memasukkan poin-poinnya saja. Di sini ada Undang-Undang Pasal 10 nomor tahun 1997 tentang tenaga nukliran. Terus di sini ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2008 tentang perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir. Terus di sini ada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007 tentang keselamatan dan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif. Terus juga ada keputusan Kepala Bapeten nomor 1 KA Bapeten 599 tentang ketentuan keselamatan kerja terhadap radiasi. Lanjut di pokok pembahasan yang ketiga itu apa yang harus dilakukan, larangan, dan pemeriksaan. Di sini yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengurus Radiation Working Permit. Jadi sebelum kita bekerja itu yaitu ada sebuah permit atau formulir yang harus diisi apakah kita siap untuk bekerja di bidang tersebut. Terus yang kedua, pekerjaan radiasi harus membawa personal PENDOS dan masih di bawah ambang batas. Jadi setiap kita mau melakukan pekerjaan itu nanti ada dikasih personal PENDOS yaitu untuk eh, jadi semacam alat untuk mendeteksi paparan radiasi yang kita terima selama bekerja. Yang ketiga itu gunakan peralatan protektif radiasi sesuai dengan pemanfaatan tenaga nuklir. Yang keempat, semua pekerja radiasi sudah mendapatkan pelatihan Bapeten. Jadi yang dimaksud ini kita itu ada melakukan pelatihan mungkin untuk di bidang pekerjaan radiasi itu Bapeten itu adalah badan pengawas tenaga nuklir. Di situ nanti kita akan dilatih sebelum bekerja langsung di bidangnya. Setelah kita mungkin mendapatkan sertifikasi atau dapat persetujuan dari Bapeten, maka kita akan bisa bekerja di sesuai bidang yang telah kita mau. Seperti di tenaga nuklir ini. Terus yang kelima itu tersedia petugas proteksi radiasi PPR. Terus yang keenam, harus menggunakan area sekitar dari pekerjaan radiasi yaitu pasang demarkasi dan safety sign kurang lebih 15 meter. Jadi selama pengerjaan itu kita harus memasang kayak seperti rambu-rambu atau safety sign. Jadi ada pengawasan peringatan bahwa kawasan itu
mengandung radiasi atau paparan radiasi yang dapat mengakibatkan dampak terhadap makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Jadi selama kita bekerja itu mungkin dikasih rambu-rambu atau peringatan-peringatan supaya tidak ada mungkin masyarakat atau yang makhluk hidup atau apapun yang di dekat sekitarnya situ untuk tidak dapat masuk ke dalam kawasan tersebut untuk sementara karena ada pekerjaan. Yang ketujuh itu lakukan pemantauan di area sekitar pekerjaan dengan survei meter. Jadi survei meter ini itu eh, yang saya tahu itu alat radiasi itu untuk menangkap berapa paparan yang kita terima selama pekerjaan. Jadi di alat itu akan muncul paparan radiasi yang muncul. Jadi kita tahu paparan radiasi tersebut. Jadi setelah mungkin kalau kita menerima paparan radiasi sangat tinggi, kita dapat bergantian dengan teman kita. Terus selanjutnya itu adalah larangan. Yang pertama dilarang berada di area pekerjaan radiasi tanpa izin dari PPR. Yang kedua dilarang berada jarak minimal pada paparan radiasi. Yang ketiga dilarang membiarkan open source radiation tanpa proteksi. Yang keempat dilarang meninggalkan atau menyimpan peralatan radiasi di tempat terbuka atau umum. Atau tidak pada tempat penyimpanan khusus atau bunker. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan. Di sini teman-teman kan biasa di dalam permit itu ada pertanyaan. Nah, itu harus kita jawab dengan siap. Kalau tidak siap kita nanti berarti kita tidak siap bekerja. Jadi pasti jawabannya selalu yes. Di sini apakah personel yang melakukan pekerjaan membawa personel pendosis meter? Kita harus jawab ya. Yang kedua, apakah personel yang melakukan pekerjaan terpapar radiasi masih di bawah nilai ambang batas? Pasti jawabannya harus ya. Yang ketiga, apakah alat pelindung diri yang digunakan sesuai dan diperiksa kondisinya sebelum digunakan? Jawabannya ya. Yang keempat, apakah personil yang melakukan pekerjaan radiasi telah mendapatkan pelatihan dari Bapeten? Ya. Yang kelima, apakah terdapat marka atau tanda di sekitar radius pekerjaan radiasi kurang lebih 15 meter? Jawabannya ya. Baik, selanjutnya pokok pembahasan yang keempat. Di sini adalah dampak paparan radiasi. Yang pertama itu adalah efek somatik. Efek somatik ini artinya itu timbul secara langsung pada tenaga kerja yang terpapar. Jadi efek somatik ini eh, timbul karena secara langsung. Jadi secara langsung jika kita terpapar dosis dari radiasi secara langsung. Jadi efeknya itu langsung gitu, efeknya mengakibatkan langsung. Terus yang kedua efek genetik timbul pada keturunannya. Nah, efek genetik ini berbeda dengan efek somatik, kebalikannya. Efek genetik ini dia itu timbul pada keturunannya. Jadi setelah kita mempunyai keturunan, efeknya itu akan turun ke keturunan kita. Jadi efeknya itu tidak secara langsung, tapi diturunkan melalui keturunan kita. Yang ketiga itu adalah efek stokastik. Efek stokastik ini merupakan efek yang kemungkinan terjadinya dianggap merupakan fungsi dari dosis yang diterima diperkirakan tanpa ambang batas. Jadi misalnya nih, terjadi efek karsinogenik, itu adalah efek menimbulkan kanker. Jadi yang saya pelajari itu dari efek karsinogenik ini, efeknya itu nanti akan berlangsung secara signifikan, akan menimbulkan sebuah penyakit seperti kanker. Jadi kita misalkan terpapar dengan radiasi. Nah, paparan radiasi ini akan menimbulkan karsinogenik ini atau kanker dalam tubuh kita jika kita terpapar. Jadi dia akan meningkat secara waktu ke waktu. Jadi tidak secara langsung, tapi kemungkinan terjadinya dianggap merupakan fungsi dari dosis. Jadi maksudnya si kanker ini bisa berasal dari paparan radiasi tersebut karena terjadinya itu karena ada paparan radiasi makanya kanker ini bisa timbul dalam waktu yang kita tidak ketahui, mungkin waktu yang signifikan atau waktu yang cepat atau waktu yang lambat kita tidak tahu. Yang pasti akan muncul kemungkinan terjadinya kanker. Terus yang ketiga itu adalah efek non-stokastik. Di sini merupakan efek yang berat ringannya sesuai dosis dan memiliki nilai ambang batas, misalnya katarak. Nah, di sini itu maksudnya merupakan efek berat yang ringannya sesuai dosis. Di sini itu contohnya katarak. Jadi yang saya ketahui juga, saya mencari beberapa informasi di jurnal itu penyebab dari efek non-stokastik ini juga bisa katarak. Jadi itu ada suatu pekerjaan yang bekerja di bidang eh, terkenal dengan sinar ultraviolet. Jadi matanya itu menyebabkan katarak seperti itu. Jadi
terkena sinar radiasi. Baik, selanjutnya itu adalah 5 cara pengendalian dan prinsip proteksi radiasi. Di sini ada pendekatan analisis dampak kesehatan lingkungan dengan mengutamakan pemantauan, investigasi, dan mitigasi serta promosi pencegahan terhadap emisi berisiko. Yang pertama itu adalah penyediaan survei meter yang disebutkan di awal tadi, apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi kita sebelum melakukan kerja di lapangan, kita harus menyediakan survei meter. Terus yang kedua itu adalah penyediaan safety line, safety sign, peringatan pekerjaan, penggunaan bahan radioaktif. Jadi safety line sama safety sign ini fungsinya itu adalah sebagai peringatan. Jadi di kawasan ini ada memiliki suatu misalkan apa ya, pekerjaan, seperti ada suatu pekerjaan harus dilakukan, makanya dikasih sebuah peringatan. Nah, peringatan ini memiliki pastinya ada risiko ya, kalau misalkan kita masuk ke dalam tempat tersebut, makanya dikasih peringatan. Yang ketiga itu adalah monitoring dosis meter atau TLD atau thermoluminis luminis dosis meter. Jadi monitoring dosis meter ini atau TLD ini digunakan untuk para personal teknisi yang bekerja di bidang radiasi nantinya akan mengetahui paparan yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi dengan monitoring dosis meter ini kita tahu jumlah paparan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sehingga kita dapat mengantisipasi agar tidak terjadinya kelebihan paparan dalam tubuh kita. Selanjutnya menggunakan APD khusus yang diperlukan. Yang pertama safety helmet, safety shoes, baju safety berbahan PB atau untuk penggunaan ZA, sarung tangan berbahan PB untuk penggunaan ZA. Terus jenis peralatannya itu adalah survei meter, TLD batch personal disease meter, safety sign, safety line, terus HT untuk komunikasi, terus lampu sirine atau lampu sign sebagai peringatan juga. Di sini ada prinsip proteksi radiasi. Nah, untuk memproteksi diri dari sumber radiasi, maka diterapkan 3 strategi dasar yang dikenal sebagai prinsip proteksi radiasi. Yang pertama, yaitu kurangi waktu berada di sekitar sumber radiasi. Apa sih yang dimaksudnya itu? Jadi, selama kita bekerja kan kita pasti punya namanya tim ya. Jadi, eh, sebisa mungkin kita harus saling eh, menggantikan dengan teman kita agar paparan radiasi yang kita terima itu tidak berlebih dalam tubuh kita. Terus yang kedua, posisikan diri sejauh mungkin dari sumber radiasi. Jadi maksudnya itu setelah kita selesai bekerja dari sumber radiasi tersebut, kita harus pergi ke tempat yang aman atau tempat yang safety yang tidak memiliki paparan radiasi yang sangat tinggi. Sehingga paparan radiasi tersebut tidak dapat masuk tubuh kita lagi. Terus yang ketiga, gunakan perisai yang sesuai. Maksudnya perisai ini seperti APD yang tadi kita jelaskan. Jadi selama kita bekerja itu kita menggunakan alat pelindung diri supaya uh, untuk mengurangi atau meminimalisir radiasi yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Baik, selanjutnya pokok pembahasan yang terakhir yaitu yang keenam, implementasi pekerjaan. Di sini ada persiapan pekerjaan. Yang pertama yaitu adalah pemasangan safety line, safety sign, lampu sirine atau peringatan. Terus yang kedua itu adalah kompeten person melakukan pemeriksaan persyaratan pekerjaan radiasi sesuai formulir permit radiasi. Yang ketiga itu adalah briefing induction lapangan. Jadi di sini ada persiapan kerjaan itu tadi, ya seperti pemasangan safety line, safety sign, lampu sirine. Jadi selama pekerjaan kita harus memasang peringatan-peringatan tersebut. Terus yang kedua gitu, kita harus mengisi permit pekerjaan. Jadi sebelum kita bekerja, kita harus mengisi permit apakah kita siap bekerja di bidang tersebut. Terus yang ketiga itu briefing induction lapangan. Jadi sebelum kita terjun ke pekerjaan tersebut, kita harus briefing dengan teman-teman tim kita yang lain juga. Jadi mungkin persiapan sebelum terjun ke dalam pekerjaan tersebut. Terus yang kedua itu adalah pelaksanaan pekerjaan. Di sini yang pertama, operator pelaksana pekerjaan wajib memakai tele badge atau dosis meter personal, yaitu fungsinya tadi untuk mengetahui dosis paparan radiasi yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua itu selama pekerjaan berlangsung wajib memantau area dengan survei meter sampai pekerjaan selesai. Jadi di situ ada selama pekerjaan itu ada orang yang menunggu ya untuk eh, memantau area di sekitar. Jadi supaya tidak terjadi insiden-insiden yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu adalah melakukan pengawasan area sekitar untuk mencegah personel tidak berkepentingan. Jadi di kawasan area
radiasi itu kan sangat berbahaya ya. Jadi pasti dipastikan selalu melakukan pengawasan agar orang-orang yang tidak berkepentingan atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat tidak masuk ke area tersebut. Selanjutnya itu adalah penyelesaian pekerjaan. Yang pertama, memastikan peralatan yang memakai bahan radioaktif sudah tertutup atau tersimpan dengan aman. Jadi, bahan atau alat-alat yang telah kita pakai itu disimpan di tempat tersendiri kan, atau disimpan di tempat khusus agar tidak terjadi paparan lagi ke orang-orang yang di sekitar alat tersebut. Yang kedua, melakukan monitoring dan survei meter untuk memastikan tidak ada sisa paparan radiasi. Jadi setelah kita menyelesaikan pekerjaan, kita pastikan lagi radiasi di tempat tersebut itu masih ada apa tidak, atau paparannya mungkin masih besar apa bagaimana. Jadi kita bisa kondisikan lagi supaya tidak terjadi paparan di sekitar pekerjaan tersebut. Yang ketiga itu monitoring TLD batch atau dosis meter personal atau tidak melebihi batas aman. Jadi di sini tuh adalah monitoring TLD itu fungsinya tadi untuk mengetahui dosis paparan yang diterima oleh tubuh kita. Terus yang terakhir, ini adalah kecelakaan kerja dan kesiapsiagaan tanggap darurat. Yang pertama, jika ada orang yang tidak berkepentingan masuk ke area pekerjaan radiasi, maka pekerjaan radiasi diberhentikan atau emergency stop. Jadi, jika ada orang-orang tidak berkepentingan atau orang-orang tidak bertanggung jawab dari masuk ke area pekerjaan tersebut, lebih baik di stop dulu, dipertanyakan dulu kenapa bisa sampai masuk ke area ke sini dan mungkin bisa diamankan kembali orang-orang yang tidak berkepentingan tersebut agar lebih safety supaya tidak terpapar dari radiasi tersebut. Terus kedua, apabila terjadi kecelakaan kerja atau kondisi tanggap darurat pengawasan pekerjaan wajib menghubungi nomor darurat K3. Jadi semisal di pekerjaan radiasi ini terjadi insiden atau kecelakaan gitu, wajib menghubungi nomor darurat K3. Jadi agar segera siap ditangani oleh dari teknisi K3. Terus yang nomor 3 ini, penanganan kecelakaan kerja atau kondisi tanggap darurat pekerjaan radiasi hanya dilakukan oleh pihak berwenang dan berkompeten yang sudah ditunjuk. Jadi dimaksudkan ini adalah pihak-pihak yang kita hubungi itu adalah pihak yang sudah memiliki kompeten di bidangnya seperti dari Bapeten tadi yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nah, jadi semisal kalau ada kondisi atau terjadi insiden kecelakaan itu kita harus menghubungi mereka supaya eh, diinvestigasi atau ditangani secara lanjut. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dulu presentasi dari saya mengenai pekerjaan di bidang radiasi, dan sampai jumpa.